Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7. Di sini saya sendiri Mariani Putri dan kedua teman saya yaitu Rantika Ramawati dan Rensi Oktarini. Pada second kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8. Pertanyaan tersebut yaitu dari penjelasan kami sebelumnya, yaitu sistem konsentrator fotovoltaik datar untuk aplikasi otomotif. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasi kalian semua atas video tersebut. Baik, pada sesi pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn Sundari yang pertanyaannya yaitu, jadi dari pertanyaan Ririn tadi yaitu pada picture 1 bagian A, yaitu di sana menjelaskan tentang radiasi normal langsung dan juga radiasi difusi horizontal. Seperti apa radiasi itu? Nah, sebelum saya masuk seperti apa radiasi difusi horizontal dan juga seperti apa radiasi normal langsung, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu radiasi matahari. Nah, radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Matahari sebagai sumber energi yang sampai saat ini masih memancarkan sinar, dan entah sampai kapan sinar itu padam atau sinar itu berhenti atau matahari berhenti memancarkan sinarnya. Nah, yang menyebabkan matahari bisa bersinar memancarkan energi itulah hasil daripada proses termonuklir atau reaksi fusi nuklir. Proses reaksi fusi nuklir itu seperti ini, yaitu ketika dua partikel atom hidrogen yang sangat kecil bergabung. Penggabungan dua partikel ini menjadi atom helium yang masanya lebih kecil. Adanya neutron yang dilepas, sehingga helium melepaskan energi kinetik agar keadaannya menjadi stabil. Selanjutnya, karena adanya gaya Coulomb, dua partikel yang bermuatan positif sulit untuk bergabung. Dua partikel yang bermuatan positif ini berasal dari partikel atom hidrogen tadi. Nah, dalam satu atom hidrogen itu terdapat satu proton. Proton itu bernilai positif. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa dia sulit bergabung? Hal itu karena dia sama-sama positif. Jadi, berlaku gaya jika positif bertemu positif, maka dia terjadi tolak-menolak. Selanjutnya, karena dia sulit bergabung ini, maka reaksi ini membutuhkan gaya yang lebih besar dan gaya yang lebih kuat daripada gaya elektron statis. Gaya elektron statis tadi yaitu gaya yang dua partikel atom yang sulit bergabung tadi. Nah, maka kita membutuhkan suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi di sini yaitu 10⁹ Kelvin. Suhu ini konstan terjadi di matahari. Nah, mengapa reaksi ini dinamakan reaksi termonuklir? Dari suhu yang tinggi inilah, maka dia dikatakan menjadi reaksi termonuklir karena dia membutuhkan, karena dalam prosesnya dia membutuhkan suhu yang tinggi. Nah, karena suhu yang tinggi tadi akhirnya dua partikel atom hidrogen tadi berhasil
menyatu dan membentuk partikel atom baru lagi yang lebih besar. Reaksi fusi nuklir ini berlangsung secara terus-menerus di matahari. Itulah mengapa sebabnya sampai saat ini bumi pada siang hari masih terang, masih bersinar dan masih memancarkan cahaya atau radiasi. Baik, langsung saja, seperti apa radiasi secara normal langsung dan juga radiasi secara difusi horizontal. Untuk radiasi matahari saya harap sudah bisa mengerti. Nah, radiasi matahari secara normal langsung ini atau bisa dikatakan direct normal irradiance ini yaitu ketika jumlah radiasi yang masuk atau yang diterima persatuan luas oleh permukaan bumi yang tegak lurus atau normal terhadap sinar datang matahari. Nah, radiasi ini masuk ke atmosfer bumi dan langsung jatuh ke permukaan bumi. Jadi pada radiasi ini sinar yang masuk itu langsung ke permukaan bumi tanpa terhalang apapun. Selanjutnya, penyinaran secara difusi horizontal. Baik, sama seperti gambar tadi. Nah, pada penyinaran difusi horizontal yaitu jumlah radiasi yang masuk ke permukaan bumi tidak diterima secara langsung atau tidak sepenuhnya seperti yang direct normal irradiance atau penyinaran secara langsung. Pada difusi horizontal ini, radiasi yang masuk itu terhalang di atmosfer bumi. Seperti ini. Nah, di atmosfer bumi ini energi itu ternablurkan oleh partikel, molekul, gas awan debu yang ada di atmosfer bumi. Nah, karena ternablurkan atau terjadi penyaringan itu, sehingga ketika sampai ke bumi maka jumlah radiasi yang masuk itu sudah tidak sebanyak yang radiasi secara normal langsung tadi. Jadi itulah mengapa sebabnya di PowerPoint kami jumlah radiasi yang masuk atau ionisasi dari matahari nilainya jauh lebih banyak DNI daripada DHI, karena dari proses DNI itu jumlah radiasi yang masuk ke permukaan bumi dan langsung yang masuk ke atmosfer bumi dan langsung jatuh teramati di permukaan bumi tanpa ada proses di atmosfer bumi. Nah, sedangkan yang difusi horizontal irradian atau penyinaran secara difusi horizontal, radiasi yang masuk ke permukaan bumi kemudian tuh diserap, dihamburkan dan dipantulkan oleh uap air, partikel debu, polutan yang ada di atmosfer bumi tersebut. Kemudian baru teramati ke permukaan bumi. Nah, dari proses tersebut tentu saja radiasi itu lebih banyak jatuh ke atmosfer bumi dan sedikit ke permukaan bumi. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan kedua oleh Fajru Dalalatul Ikhtiran. Yang pertanyaannya adalah, oke, dari pertanyaan Fajru terdapat 2 poin. Yang pertama, kenapa panel yang dipasang di atas atap mobil menggunakan penyinaran DNI dan juga bagaimana cara kita melihat itu DNI atau juga DHI. Nah, poin pertama yaitu mengapa penyinaran itu menggunakan DNI. Jadi
Penyinaran atau radiasi matahari ini digunakan untuk menggerakkan mobil atau sebagai bahan bakar mobil. Nah, jika kita menggunakan DNI, maka DNI, sinar atau radiasi yang masuk ke dalam panel surya itu cukup untuk menggerakkan mobil. Tetapi jika kita menggunakan DHI, sinar yang masuk itu tidak cukup untuk menggerakkan mobil. Nah, jadi logikanya seperti itu. Berarti panel surya ini membutuhkan radiasi yang cukup untuk menggerakkan mobil. Kita lihat saja dari gambar 1A, nilai inosilasi daripada penyinaran DHI dan juga DNI. Nah, dari gambar terlihat bahwa penyinaran DNI itu sinarnya jauh lebih banyak daripada yang DHI. Karena apa? Karena penyinaran DNI itu tidak terhalang di atmosfer bumi, tetapi sinarnya langsung ke permukaan bumi. Jadi seperti itu. Pada poin kedua, Saudari Fajrul menanyakan bagaimana cara kita melihat bahwa radiasi itu tergolong DHI dan juga DNI. Nah, cara kita melihatnya yaitu sudah didesain alat untuk melihat masing-masing radiasi tersebut tergolong DHI dan juga DNI. Untuk DHI, alat tersebut bernama piranometer. Piranometer ini dipasang horizontal terhadap permukaan tanah. Ini gambar untuk alat yang piranometer. Nah, DHI ini dipasang pada sun tracker. Jadi pada DHI untuk melihatnya ada sun tracker yang dipasang dengan piranometer seperti gambar ini. Ini menunjukkan piranometer dan yang ini adalah sun tracker. Oke. Sun tracker itu berupa sensor yang akan mengikuti arah matahari, mengukur langsung radiasi yang dihasilkan oleh sinar matahari tanpa ada penghalang. Jadi dia mengukur matahari dari matahari terbit hingga tenggelam. Nah, mengapa dia menggunakan sun tracker? Sekali lagi bahwa DHI ini merupakan penyinaran yang terhalang di atmosfer bumi. Nah, tidak langsung jatuh ke permukaan bumi seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk DNI, alat yang digunakan yaitu pirheliometer. Nih, alatnya. Pirheliometer ini, alat ini mengukur langsung radiasi yang masuk ke permukaan bumi. Dia tidak menggunakan sun tracker karena pada penyinaran DNI, sinar yang masuk langsung ke permukaan bumi. Oke, lanjut pada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini dari Danilawati. Yang pertanyaannya yaitu, jadi dari pertanyaan Danilawati ini yaitu yang ada di PowerPoint kami pada picture 3, di sana yaitu gambar panel yang diletakkan di atap mobil. Apakah dampak pengaruhnya pada mesin mobil jika panel tidak dapat bekerja dengan baik ataupun sebaliknya? Berarti ada dua kondisi. Oke, pada kondisi pertama yaitu jika mesin mobilnya baik dan panelnya tidak baik, maka yang terjadi yaitu sebelumnya panel tidak baik dikategorikan di sini. Kerja panel yang tidak baik itu bisa bergantung
oleh beberapa faktor. Yang pertama, musim penghujan. Kemudian pada saat cuaca yang mendung. Nah, salah satu contohnya, pada saat cuaca mendung, mobil masih bisa bergerak, tapi pergerakannya itu tidak seoptimal jika cahaya yang masuk itu secara langsung, tidak ada penghalang di atmosfer gitu. Nah, mobil bergerak tetapi tidak seoptimal mobil yang jika cuacanya yang masuk sesuai dengan kinerja mobil itu bisa bergerak. Nah, selanjutnya pada musim penghujan, tidak adanya sinar matahari yang cukup menyebabkan mobil sulit bergerak. Jadi pemakaian mobil bertenaga surya ini terbatas oleh radiasi sinar matahari yang masuk. Bisa saja mobil berjalan optimal karena sudah dipasang sistem, misalnya energi cadangan atau penyimpanan baterai atau versi-versi lain sebagainya. Nah, pada keadaan kedua, yaitu jika mesin mobilnya tidak baik tapi panelnya baik, apa yang terjadi? Jadi gini, jika mesin mobilnya tidak baik, berarti mobil tersebut tidak baiknya misalnya membuat mobil tersebut tidak bisa berjalan. Nah, jika panelnya baik, panel tersebut akan bekerja sesuai fungsi panelnya, yaitu menyerap energi tersebut menjadi energi surya tersebut menjadi energi listrik, dan kemudian mobil tersebut bisa digerakkan. Nah, tetapi jika mesin mobilnya itu rusak, tetap saja mobil itu tidak bisa berjalan. Seperti yang ada saat ini, misalnya di Indonesia bensin. Nah, jika bensin yang kita gunakan itu bensin terbaik, tetapi mesin mobilnya dalam keadaannya tidak baik, dalam kurung rusak, maka mobil tersebut juga tidak akan bisa berjalan. Jadi seperti next, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini datang dari Dea Febria. Yang pertanyaannya adalah, baik, dari pertanyaan Dea kali ini yaitu yang terdapat pada picture 3. Nah, yaitu dimana mobil Kia Ray yang di atasnya dipasang panel surya, yang cara kerja panel surya ini merubah energi foton matahari menjadi energi listrik untuk menggerakkan mobil. Jadi pertanyaan di sini pada poin pertama yaitu, apakah mobil bisa tetap berjalan jika terjadi mendung atau hujan yang tidak ada energi matahari yang diserap oleh panel surya? Jadi, yang ingin saya jelaskan di sini adalah panel surya itu bisa mengkonversi energi listrik itu menggunakan radiasi cahaya matahari. Nah, bukan panas matahari. Jika dalam kondisi yang mendung dan hujan sekalipun, matahari tetap memancarkan radiasi, tetapi radiasinya tidak seoptimal pada saat kondisi matahari cerah. Jangan bergerak ya jika tiba-tiba dalam perjalanan terjadi mendung atau hujan sekalipun, tetapi memang kinerjanya itu tidak seoptimal jika kondisinya dalam keadaan yang cerah. Nah, misalnya saja kita analogikan seperti listrik. Jika di rumah kita itu pemakaiannya 200 watt, tapi energi yang disalurkan tidak sampai 200 watt,
misalnya 180 watt. Nah, maka cara kerjanya itu misalnya kipas angin itu tidak akan bergerak dengan cepat seperti watt yang dipasang itu mencukupi dia bergerak pada sistemnya seperti itu. Jadi mobil tersebut masih bisa bergerak, tetapi pergerakannya itu tidak seoptimal pada saat cuaca cerah. Dan untuk mengkonversi panel surya itu menggunakan radiasi matahari, penyinaran matahari, bukan panas matahari. Baik, masih di pertanyaan Dea yang poin kedua, yaitu dikatakan bahwa mobil Kia Ray yang sudah digunakan di Korea dengan menggunakan sistem konsentrator fotovoltaik hanya bertahan sampai 27,5 km per hari. Jika mobil digunakan melebihi standar jarak, apa yang terjadi pada mobil dan sistem konsentrator tersebut? Jadi pertanyaan Dea ini apa yang terjadi pada mobil dan juga apa yang terjadi pada konsentrator. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang terjadi pada mobil. Nah, yang terjadi pada mobil Kia Ray ini dipasang panel surya dengan efisiensi atau jarak perjalanan tempuhnya yaitu 27,5 km per hari. Ini merupakan jarak perjalanan yang dihitung rata-rata dari sistem ini di Korea ini. Nah, jika melebihi itu, tentu saja mobil tersebut sudah tidak bisa bergerak. Karena apa? Misal saja kita menggunakan bensin untuk menggerakkan mobil seperti yang saat ini. Nah, jika bensin yang digunakan untuk sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mobil tersebut habis dalam perjalanan, maka mobil itu juga akan kinerjanya akan berhenti karena tidak ada lagi bahan-bahan untuk menggerakkan mobil tersebut. Jadi sama seperti itu, energi yang dihasilkan tuh juga habis. Oke, dari pertanyaan Dea tadi, apa yang terjadi pada sistem konsentrator jika mobil melewati jarak perjalanannya yaitu dipasang 27,5 km. Nah, sistem konsentrator itu yaitu panel surya. Nah, yang terjadi disebutkan sistem konsentrator itu disebut juga sebagai panel surya. Jika panel surya itu berfungsi untuk mengkonversi energi cahaya matahari ke energi listrik. Nah, jika jaraknya melebihi perjalanan dalam sehari, maka panel surya itu tidak bisa bekerja lagi. Dan jarak 27,5 km ini merupakan jarak yang jika benar-benar efisiensi. Nah, efisiensinya yaitu mendekati 39%. Nah, jadi itu merupakan menjadi suatu kelemahan dari panel surya itu karena pergunaannya sangat terbatas, tidak bisa berjalan dengan jarak yang jauh melebihi jarak optimal perjalanannya. Oke, next kita masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu dari Mita Tiara Sari. Pertanyaannya yaitu, baik, dari pertanyaan Mita ini yaitu yang terdapat pada picture 3. Kita lihat pada picture 3 terdapat lensa dichroic, berarti picture 3 yang bagian B. Nah, inti pertanyaannya, apakah jika terjadi permisahan
ada perbedaan cara kerja atau perlakuan dari lensa dikroik tersebut terhadap dua rentang yang berbeda. Jadi, lensa diakroik yaitu lensa yang berfungsi untuk memisahkan dua spektrum matahari menjadi dua rentang yang berbeda, yaitu rentang energi rendah dan juga rentang energi sedang. Di sini pada bagian ini merupakan rentang energi rendah atau low energy, dan yang ini merupakan rentang energi sedang atau mid energy. Jadi pertanyaannya, apakah jika terjadi pemisahan spektrum ini menjadi dua rentang yang berbeda ini, apakah ada perbedaan cara kerja atau perlakuan dari lensa dikroik tersebut? Jawabannya ada. Untuk energi rendah itu terjadi proses yang dinamakan transmisi, sedangkan pada energi sedang atau mid energy ini terjadi beberapa proses, yaitu proses refleksi atau pemantulan, proses penggabungan cahaya, dan proses transmisi. Nah, masing-masing proses atau cara kerjanya ini yaitu perhatikan pada gambar ini. Nah, pada energi rendah ini memiliki rentang panjang gelombang lebih besar daripada 980 nanometer. Nah, energi ini dikirimkan melalui prisma yang dilapisi cermin diakroik ke dalam sel surya energi rendah yang terpasang di bawah permukaan prisma kerucut. Selanjutnya, pada spektrum dengan rentang energi sedang, ini panjang gelombangnya yaitu lebih kecil daripada 980 nanometer. Proses yang terjadi atau cara kerjanya di sini yaitu cahaya daripada energi rendah ini dipantulkan dari prisma kerucut yang dilapisi cermin diakroik. Kemudian sinar yang terpantul daripada cermin diakroik ini digabungkan dan diperbanyak di dalam pandu gelombang. Cara memperbanyak sinar ini yaitu melalui refleksi internal total atau pemantulan internal total atau PIR. Kondisi ini melalui apertur keluar dari tepi selap. Nah, proses transmisi yang saya sebutkan, proses sebelumnya saya sebutkan bahwa di sini terjadi proses transmisi. Nah, proses transmisi ini yaitu ketika hasil pemantulan cermin diakroik tadi masuk ke dalam pandu gelombang atau planar waveguide. Jadi perlakuan lensa diakroik pada rentang energi rendah atau low energy, lensa diakroik ini menerima energi rendah atau low energy agar bisa masuk ke dalam sel surya energi rendah yang telah dipasang di bawah permukaan prisma kerucut. Jadi energi rendah ini untuk proses transmisi, lensa diakroik ini untuk proses transmisi masuk ke dalam sel surya energi rendah. Nah, sedangkan pada spektrum energi sedang, perlakuan diakroik ini sebagai pemantulan. Jadi energi yang datang dipantulkan di prisma kerucut agar bisa masuk ke dalam planar pandu gelombang. Baiklah, saya Rantika Rahmawati akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kelompok lain berikan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Desi Sapitri Siregar dari kelompok 3, yang mana pertanyaannya berkaitan dengan gambar 2
Pertanyaannya yaitu, apakah ada sistem pengaplikasian yang digunakan dan apakah objek harus selalu berada di bawah matahari sehingga objek tersebut dapat digunakan? Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, menjelaskan sedikit tentang gambar 2. Dalam gambar 2 tersebut menjelaskan konsentrator surya berbasis pada lensa konvensional. Dan dalam jurnal yang kami ambil ini juga merekomendasikan sistem CPV datar yang diusulkan untuk aplikasi otomotif, yaitu menggunakan lensa konvensional sebagai yang utama, konsentrator dan sel surya selaras di titik fokus. Kegunaan titik fokus ini adalah mencegah kegunaan pelacakan matahari dengan mekanisme perpindahan literal. Bisa dikatakan dalam gambar 2 itu termasuk pembangkit listrik tenaga surya. Seperti yang kita ketahui, PLTS itu dapat dibagi dengan dua cara, yaitu ada cara langsung dan ada secara tidak langsung. Secara langsung itu menggunakan sistem fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Seperti pada gambar 2 itu. Jadi pada gambar 2 itu objek tidak harus selalu berada di bawah matahari, karena pada gambar 2 menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Jadi pada gambar 2 ini tidak menggunakan sistem fotovoltaik, tapi dia menggunakan lapisan cermin tipis dalam menarik energi suryanya. Baiklah, pada pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari Wiwi Suryaningsi dari kelompok 8, di mana pertanyaannya itu pada bagian gambar 8 di sana menjelaskan tentang ilustrasi struktur analisis kehilangan sinar tunggal. Yang menjadi pertanyaannya yaitu bagaimana proses ilustrasinya dan bagaimana cara meningkatkan rasio konsentrasi energinya. Jadi bisa kalian lihat di situ ada pada gambar 8 ada dua gambar yaitu A dan B. Karena di sini yang ditanyakan proses ilustrasinya, maka proses ilustrasinya itu terdapat pada gambar A. Nah, bisa kita lihat di bagian W. W itu adalah ketebalan waveguide, dan pada bagian P itu merupakan sudut mid-band ray, dan pada bagian P posisi prisma kerucut. Pada bagian W itu ketebalan waveguide, dan L adalah panjang atap mobil. Nah, dari pertama yaitu sinar datang, pada garis merah itu adalah sinar datang menuju atap mobil, kemudian dipantulkan ke kerucut-kerucut yang ada di P. Nah, setelah dipantulkan dia akan membentuk setelah dipantulkan ke kerucut yang pertama, maka dia akan memantul lagi ke kerucut yang nomor 4. Bukan hanya itu, setelah dia memantul ke kerucut nomor 4, maka sinarnya dia akan memantulkan lagi keluar dan itu akan mengeluarkan decoupling loss. Nah, dan pada satunya lagi itu dia akan memantul melewati kerucut yang nomor 4. Nah, dia akan membentuk penerima optik untuk mid-band. Nah, jadi tidak hanya itu, jadi seperti itulah proses dari ilustrasi struktur analisis kehilangan sinar tunggal. Nah, sedangkan untuk cara untuk meningkatkan rasio konsentrasinya yaitu dengan cara mengurangi ketebalan waveguide, karena rasio konsentrasi sangat mempengaruhi biaya sistem CPV-nya. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Uli Arta dari kelompok 3, di mana pertanyaannya berkaitan dengan gambar 7.
Di situ perangkat simulasi ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Dengan gambar yang berbeda, apa kesamaan dari kedua gambar tersebut dan yang mana yang lebih efektif? Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Kesamaan dari gambar 7A dan gambar 7B yaitu sama-sama menggunakan desain cermin dikroik multilayer. Sebenarnya dari kedua gambar tersebut sama-sama efektif karena gambar A dan gambar B saling berhubungan, di mana gambar A menjelaskan pembagi blok dikroik pada permukaan kerucut, sedangkan gambar B menjelaskan pengevaluasi kerja sistem. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari saudari Mita Tiarasari dari kelompok 2, di mana pertanyaannya berkaitan dengan gambar 7. Adapun pertanyaannya itu hubungan apa saja yang terdapat pada diagram tersebut dan apakah bisa dijelaskan salah satu contoh dari penaikan dan penurunan yang terjadi pada diagram tersebut. Jadi bisa kalian lihat pada gambar 7 itu terdapat dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Gambar A di situ menjelaskan tentang spektrum matahari, sedangkan pada gambar B itu menjelaskan sudut datangnya. Apa sih hubungan antara dua diagram tersebut? Adapun hubungannya yaitu ketika sinar matahari datang berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik, maka akan terbentuk sebuah sudut. Karena diagram A itu menjelaskan spektrum matahari, maka gambar B akan menjelaskan sudut datangnya. Nah, dapat kalian lihat juga sudut B itu banyak sekali variasi sudutnya. Ada 0 derajat, ada 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 75 derajat. Mengapa bervariasi? Karena sudut yang dibentuk saat pagi hari itu cenderung kecil, tapi sedangkan pada siang hari sekitar jam 12 siang, maka sudut yang terbentuk akan semakin besar. Bisa kalian perhatikan pada diagram A, lihatlah panjang gelombang. Pada panjang gelombang pada bagian GALNP itu panjang gelombangnya lebih dari sekitar 500, maka pancaran spektralnya di situ mencapai kurang lebih 2700. Nah, pada bagian GAAS bisa kalian lihat itu kurang mencapai 1000, sekitar 600 atau 800 lah itu panjang gelombangnya, dan maka pancaran spektralnya yaitu 2250. Nah, sedangkan pada GALNASP itu bisa dilihat kisaran 1000 lebih, dan maka panjang gelombangnya itu sekitar 1000 lebih, dan pancaran spektralnya yaitu sekitar 1250-an, dan pada GALNAS itu panjang gelombangnya sekitar 1500 dan pancaran spektralnya itu 500. Nah, bisa kita lihat dari sini, semakin panjang gelombangnya, mengapa semakin panjang gelombangnya semakin kecil pancarannya? Karena dalam gambar A ini merupakan gelombang elektromagnetik berbanding terbalik. Jika gelombang elektromagnetik berbanding lurus, semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin besar pula pancarannya. Tapi di gambar A ini semakin panjang gelombangnya, tapi malah semakin kecil pancaran spektralnya. Jadi pada gambar ini dia menggunakan gelombang elektromagnetik berbanding terbalik. Nah, kita lihat di bagian B. Bagian B itu bisa kalian lihat banyak sudutnya kan? Itu ada warna merah, ada warna biru, ungu, hijau. Nah, di situ bisa kita lihat pemantulannya rata-rata 1,0. Bisa kita lihat semakin
panjang gelombang pemantulannya semakin kecil. Berarti dapat kita lihat juga di situ bahwa gambar B juga menggunakan gelombang elektromagnetik berbanding terbalik. Jika untuk contohnya bisa dilihat di gambar A, mungkin untuk yang peningkatannya yaitu pada bagian GALNP bisa dilihat juga di situ. Dan untuk bagian terendahnya yaitu pada bagian GALNAS, itu bagian terendahnya. Mungkin sekian jawaban dari saya untuk saudari Mita. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Atika Putri dari kelompok 6, di mana pertanyaannya yaitu apa yang membedakan panel surya yang dipasang pada atap mobil dan pada atap rumah? Menurut saya, panel surya yang dipasang pada atap rumah ataupun pada atap mobil itu sama saja. Hanya yang membedakan setiap surya panel pada atap rumah atau pada atap mobil yaitu silikon yang digunakan dalam sel surya untuk membuat panel suryanya. Perbedaan utamanya ialah kemurnian silikon, di mana semakin banyak silikon murni yang digunakan, semakin baik sel suryanya yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, yang dimana pertanyaan pertama yang saya akan jawab yaitu dari saudari Arifatu Sania, yang dimana pertanyaannya yaitu jelaskan kenapa dalam sistem CVV tipikal itu keuntungannya lebih efisien dan efektif untuk pengukuran matahari yang diterima. Mengapa lebih efisien? Karena seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya yang telah di-share di grup, di mana untuk menerima cahaya matahari di atas panel ada mobil, ini mobil dan di atasnya ada panel. Panel itulah yang mengubah dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, di panel ini kita harus memfokuskan cahaya matahari ke titik fokus prisma untuk diserap menjadi dan diolah menjadi energi listrik. Yang dimana untuk memfokuskan itu harus memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi untuk diterima oleh panel tersebut. Jadi di sistem CVV tipikal ini memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi untuk memfokuskan dari cahaya matahari ke titik fokus prisma. Jadi, adapun di sini pertanyaannya kenapa mahal, dan saudari Fajru juga menanyakan mengapa sistem CVV tipikal itu lebih mahal daripada yang lain. Karena itu tadi, karena dia memiliki keandalan yang tinggi dan tingkat akurasi yang tinggi, maka dari itu CVV tipikal ini lebih mahal daripada yang lain. Contoh, kita membeli HP. HP tersebut memiliki spesifikasi yang mumpuni. Pasti HP tersebut memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena memiliki spesifikasi yang unggul, seperti contohnya kamera yang bagus, layar yang bagus, dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh HP-HP yang lain. Dan sebaliknya, jika spesifikasinya cukup rendah, maka harganya juga akan semakin rendah. Seperti itu pula CVV tipikal ini, karena dia memiliki spesifikasi yang bagus dan keandalan dan akurasi yang bagus, maka CVV tipikal ini lebih mahal daripada yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari saudari Mita, yang dimana pertanyaannya yaitu tingkat akses masuknya matahari setiap bulannya berbeda, padahal kondisi tempatnya sama saja, yaitu yang telah dikatakan bahwa sinar matahari sulit masuk karena banyak bangunan yang tinggi. Apakah yang menyebabkan akses masuk setiap bulan itu berbeda?
yang saya jelaskan seperti video sebelumnya itu, karena mobil itu lebih kecil daripada bangunan-bangunan yang tinggi, maka cahaya matahari tertutupi oleh mobil tersebut. Dan namun ini baru penjelasan secara umum. Belum ada penjelasan secara ilmiah tentang mengapa akses masuknya itu berbeda-beda. Adapun di sini, jika ingin mengetahui lebih lanjut, bisa ditonton sampai habis di video kelima tentang penjelasan di bulan September sampai Juli dan di bulan Desember mengapa itu berbeda akses masuknya. Pertanyaan kedua, dan jika pada saat akses matahari rendah, apa yang harus dilakukan untuk tetap menjalankan sistem CVV ini? Nah, inilah kekurangan dari sistem CVV tipikal. CPV yang digunakan. Jika cahaya matahari tidak ada dan tidak menyinari dari panel ini, maka sistem CPV ini tidak bisa dilaksanakan. Karena inti dari dari sistem CPV ini yaitu adalah sinar matahari. Jika sinar matahari itu tidak ada, maka tidak bisa dilaksanakan. Seperti itu pula jika aku tanpa kamu. Adapun jika pada saat akses matahari rendah, apa yang harus dilakukan? Jika akses mataharinya itu rendah, salah satu solusi yang bisa kita ambil yaitu mengganti cahaya matahari tersebut dengan sistem yang hampir sama dengan sistem cahaya matahari tersebut. Nah, namun di sini cahaya matahari itu sulit untuk dicari persamaannya. Maka dari itu ini menjadi salah satu kekurangan dari sistem CVV. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan keempat dari saudara Anur Habibullah, yang dimana pertanyaannya yaitu, apa kekurangan atau kelemahan dari pemanfaatan atau pemasangan panel surya yang dipasang di atap mobil sebagai sumber energi pada penelitian dari jurnal yang kalian jelaskan? Yang pertama, dari kekurangan dari panel surya yang ditaruh di atap mobil itu yaitu salah satunya mobil tersebut tidak akan bisa bergerak jika cahaya matahari itu tidak ada karena menggunakan panel surya tersebut, dan sistemnya tidak akan berlangsung jika tidak ada cahaya matahari. Yang kedua, penggunaan dari panel surya yang ditaruh di atas mobil itu cukup membuat mobil agak keberatan di bagian yang atasnya. Namun di sini belum ada pembahasan yang lebih lanjut tentang bagaimana solusi dari pengambilan penaruhan panel surya di atas mobil tersebut. Dan yang ketiga, sewaktu-waktu mobil tersebut tidak bisa digunakan jika panel surya yang digunakan itu mati, atau bisa dikatakan panel surya itu tidak bisa digunakan lagi. Dan yang keempat, salah satu yang sangat menjadi kontroversi yaitu panel surya itu sangat mahal harganya. Jadi di sini termasuk menjadi kekurangan di atap mobil. Maka dari itu ini juga diperhitungkan di mana harga dari sistem ini sangat mahal untuk dilaksanakan. Maka dari itu belum direalisasikan secara langsung atau secara massal. Adapun kekurangan yang kelima yaitu mobil tidak bisa menempuh jarak terlalu jauh, hanya bisa menempuh jarak 37,7 meter. Jadi di sini mobil tidak bisa menempuh jarak yang jauh seperti mobil-mobil yang menggunakan energi solar, energi minyak bumi, atau energi-energi yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelima dari saudari Nabila Sabtri. Adapun di sini penjelasan kelima ini ada sangkut pautnya dengan penjelasan yang ketiga. Tetap dipahami ya. Yang dimana pertanyaannya itu, mengapa di bulan Juli sampai September itu memiliki angka kenaikan hanya 13% dan di bulan Desember itu 43 sampai 56%. Di sini di video sebelumnya dijelaskan bahwa yang mempengaruhi naik turunnya grafik yaitu
cahaya matahari yang diterima oleh panel untuk difokuskan ke titik fokus prisma. Adapun di sini dijelaskan secara umum bahwa nilai persenan itu dipengaruhi oleh bayang-bayang benda yang lebih besar daripada mobil yang ada panelnya di atasnya. Maka dari itu nilainya berbeda-beda setiap bulan. Namun tidak dijelaskan secara rinci tentang persenan di bulan Juli sampai September, baik pun di bulan Desember. Di jurnal yang kami teliti, itu belum ada penjelasan yang signifikan tentang pemersenan di bulan Juli sampai September dan di bulan Desember. Hanya dikatakan bahwa di bulan Desember itu lebih besar 50% daripada bulan Juli sampai September, karena dipengaruhi oleh bayang-bayang benda yang lebih besar daripada mobil. Namun dikatakan juga bahwa ini baru perkiraan, belum ada penjelasan secara signifikan. Jadi di jurnal tersebut belum ada penjelasan ilmiah tentang persenan di bulan Juli sampai September maupun di bulan Desember. Maka dari itu dikatakan baru perkiraan, di mana perkiraan tersebut dicantumkan di penjelasan di jurnal yang kami bahas. Kelas selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ke-6 dari Saudari Yuyun Lestari. Adapun di sini pertanyaan dari Saudari Yuyun Lestari adalah, pada gambar 3B menunjukkan mekanisme sistem CPV dari pemasangan konsentrator, mengapa energi rendah yang terdiri dari GALN ASP dan GLN AS serta energi sedang dipantulkan dari lapisan diakroid dan digabungkan ke pandu gelombang planar. Dan setelah digabungkan, apa yang akan terjadi pada energi rendah dan energi sedang tersebut? Nah, di sini di kendaraan tersebut memiliki dua lapisan. Lapisan pertama bisa kita lihat di gambar sebelah, yaitu di atap mobil memiliki panel CPV, dan yang kedua yaitu sistem CPV yang dihantarkan langsung atau bisa dikatakan untuk aplikasi kendaraan yang mengubah dari energi cahaya matahari menjadi energi listrik untuk digunakan oleh kendaraan. Nah, di sini mengapa itu digabungkan? Karena di situ memiliki dua mengapa digabungkan? Karena di situ ada yang di situ dipandu gelombang untuk dijadikan satu di cahaya optik atau di titik fokus optik, di titik fokus prisma, agar pada titik fokus prisma tersebut digabungkan oleh gelombang planar, yang dimana gelombang planar tersebut dihubungkan untuk digabungkan dan dimasukkan ke dalam sistem di nomor 2, sistem lapisan di bawah. Bisa kita lihat sistem lapisan di bawahnya. Nah, di sistem itu kita bisa lihat menunjukkan konsentrator adalah array, menunjukkan konsentrator, atau bisa dikatakan di situ akan dari lapisan pertama tersebut difokuskan, dan pada fokus tersebut akan dimasukkan di dalam sistem pelacak, agar pada saat di sistem kedua tersebut diolah di sistem tersebut. Nah, agar untuk mengubah dari cahaya matahari ke energi listrik. Lalu kedua, bagaimana keadaan dari apa yang terjadi pada energi rendah dan energi sedang tersebut? Nah, kedua energi tersebut digabungkan dan menjadi energi listrik. Nah, setelah diolah di bagian bawahnya, setelah digabungkan sistem tersebut dan difokuskan ke titik prisma, nah itu bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, di lapisan kedua tersebut kan sudah saya jelaskan bahwa lapisan kedua tadi difokuskan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi kedua energi tersebut berubah menjadi energi listrik dan bisa digunakan kendaraan tersebut.
Oke, last question akan dijawab oleh saya dan juga Rantika Rahmawati. Pertanyaan yang terakhir ini yaitu dari saudari Nur Izati, yang pertanyaannya yaitu Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Nur Izati dari kelompok 5. Di mana pertanyaannya yaitu, apa kelebihan dan kelemahan dari sistem konsentrasi fotovoltaik untuk aplikasi otomotif ini, serta dampak dari pengaplikasiannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Kelebihan dari sistem ini yaitu, 1. Ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya. Yang kedua, memanfaatkan energi matahari. Dan yang ketiga, tidak kehilangan banyak efisiensi dalam masa pakainya yang mencapai sekitar 20 tahun. Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu, 1. Harga relatif mahal, dan 2. Pembuatan dasar panel surya dibuat dari beberapa bahan yang tidak ramah lingkungan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya. Nah, poin kedua yaitu apa dampak pengaplikasian dari aplikasi ini. Nah, untuk dampak, tentu saja dalam menggunakan sesuatu ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Sebelum ke dampak negatif, maka saya akan sedikit memberikan dampak positif. Aplikasi ini menggunakan panel surya. Nah, maka dampak positif yang terjadi yaitu pemasangan ini hemat dikarenakan tidak menggunakan bahan bakar seperti bahan bakar fosil. Nah, tapi ini menggunakan tenaga matahari. Selanjutnya, pada aplikasi ini dapat dioperasikan secara otomatis, baik menggunakan baterai ataupun juga tidak menggunakan baterai, sesuai instalisasi atau pemasangan diterapkannya aplikasi yang dirancang. Selanjutnya, untuk dampak negatif dari diterapkannya sistem ini yaitu, yang pertama, dampak negatifnya terjadi pada lingkungan sekitar. Jadi, jika sistem ini rusak, sistem ini menggunakan panel surya. Nah, jika terjadi kerusakan pada alat panel surya itu akan mengakibatkan bahan-bahan kimia yang beracun yang ada di dalam panel surya tersebut akan menguap dan mencemari udara di sekitarnya. Selain dari segi bahan kimia yang digunakan, pantulan dari cahaya atau konsentrasi matahari juga berbahaya bagi makhluk hidup. Jika ada hewan seperti serangga terkena pantulan itu, maka hewan itu akan terbunuh. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus dapat memikirkan dampak negatif yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar dari penggunaan panel surya yang kita gunakan ini. Dan nantinya juga ada sumber energi listrik yang ramah lingkungan, atau sistem ini bisa dimodifikasi akan lebih ramah lingkungan. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video kami, dan terima kasih sekali lagi untuk semua pertanyaannya. Semoga jawaban dari kami kalian bisa mengerti, kalian bisa memahami. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.